Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pertemuan ini matematika dengan judul perpangkatan bentuk aljabar. Dalam melakukan pemangkatan bentuk aljabar, berarti kita melakukan perkalian antar bentuk aljabar sejenis sebanyak pangkatnya. Contoh, X tambah Y dikuadratkan, ini sama dengan X tambah Y dikali X tambah Y. Perkalian sejenis sebanyak pangkatnya 2, berarti sebanyak 2 kali. Maka ini kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali Y, XY, Y kali X, XY, Y kali Y, Y kuadrat. Ada sejenis Y atau XY tambah XY, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Yang kedua, X tambah Y dipangkatkan 5. Ini sama dengan X tambah Y dikuadratkan kali X tambah Y dikuadratkan kali X tambah Y. Lihat pangkat 5, berarti ini 2 tambah 2 tambah 1, pangkat 5. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4Y tambah 10 X pangkat 3Y kuadrat tambah 10X pangkat 2Y pangkat 3 tambah 5XY pangkat 4 tambah Y pangkat 5. Ini dapat kita tentukan nilai 1, 5, 10, 10, 5, 1 atau nilai koefisiennya itu dapat kita tentukan dari segitiga Pascal. Nanti lebih paham kita. Jadi kita perhatikan pangkatnya dulu. Ini pangkat 5. Dari awal X tambah Y dipangkatkan 5. Maka X pangkat 5, X pangkat 5. Koefisien 1. Pangkatnya X pangkat 4, Y pangkat 1. Berarti 4 tambah 1, 5. X pangkat 3, Y pangkat 2. 3 tambah 2, 5. X pangkat 2, Y pangkat 3. 2 tambah 3, 5. X pangkat 1, Y pangkat 4. Berarti 5. Maka ini X pangkat 0, itu sama dengan 1, Y pangkat 5, 5 tambah 0, 5. Maka dari pangkatnya juga bisa, semakin lama semakin turun pangkat X, tetapi semakin lama semakin meningkat pangkat dari Y. Begitu caranya. Nilai koefisiennya 1, 5, 10, 10, 5, dan 1 itu kita dapat dari segitiga Pascal. Mari kita lihat segitiga Pascal. Nah, ini dia segitiga Pascal ini. A tambah B dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 karena bilangan atau variabel apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. A tambah B dipangkatkan 1, maka ini koefisien dari A dan B pasti 1, 1. A tambah B dikuadratkan, koefisiennya pasti 1, 2, 1. Makanya tadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Ini nilai koefisiennya. Pangkat 5 itu tadi koefisiennya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Makanya X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4Y tambah 10X pangkat 3Y kuadrat tambah 10X kuadrat Y pangkat 3 tambah 5X Y pangkat 4 tambah ini 1 atau Y pangkat 5. Ini koefisiennya. Tapi kalau pangkatnya semakin lama semakin menurun dan semakin lama nilai variabel yang lain pangkatnya semakin tinggi. Tapi jumlah pangkatnya diperhatikan sesuai dengan soal. Kita ambil contoh yang lain. Tadi kita ambil contoh penjumlahan, sekarang kita ambil contoh bentuk pengurangan. X kurang Y dipangkatkan 5. Ini sama dengan X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4Y tambah 10X pangkat 3Y kuadrat kurang 10X kuadrat Y pangkat 3 tambah 5XY pangkat 4 kurang Y pangkat 5. Kalau kita perhatikan ini, tandanya berganti. Awalnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif.
Gitu ya nak ya. Jadi jelas tandanya berganti-ganti jikalau dia bentuk aljabarnya proses pengurangan. Nilai koefisiennya sama saja 1, 5, 10, 10, 5, 1 ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Pangkatnya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, dijumlahkan harus pangkat 5 karena ini X kurang Y dipangkatkan 5. Ini 5 tambah 0, 5. 4 tambah 1, 5. 3 tambah 2, 5. 2 pangkat. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 0, 5. Jadi itu kalau dia pangkatnya kita perhatikan. Ya. Segitiga Pascal itu mencari nilai koefisiennya. Ini X tambah Y dipangkatkan 6. Maka itu X pangkat 6 tambah 6x pangkat 5y tambah 15x pangkat 4y kuadrat tambah 20x pangkat 3y pangkat 3 15x kuadrat y pangkat 4 6xy pangkat 5 tambah y pangkat 6. Ini dapat 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1 itu dari segitiga Pascal ini. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Pangkatnya, ingat ini pangkatnya berpangkat 6, maka pangkatnya dijumlah sama dengan 6. X pangkat 5, Y pangkat 1, berarti 5 tambah 1, 6. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 4, 6. 1 tambah 5, 6. 0 tambah 6, 6. Jadi segampang itu nak. Dan segitiga Pascal ini boleh kami lanjut pangkat 7. Tinggal tambah-tambahkan aja yang terdekat. 1 tambah 6, 7, 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35. 20 tambah 15, 35. 15 tambah 6, 21. 6 tambah 1, 7. Ditutup 1, ditutup 1. Begitu untuk melanjut segitiga Pascal. Bukan sampai pangkat 6 saja segitiga Pascal. Sampai pangkat seterusnya. 10, 15, dan seterusnya. Boleh. Jadi kita mau menentukan nilai koefisien dari perpangkatan aljabar. Operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Penjumlahan pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilang-pembilang. Sama seperti kita menjumlahkan pecahan. Kalau kita menjumlahkan pecahan biasa, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Sedemikian juga bentuk aljabar. Jadi kalau kita lihat A per B tambah C per D, ini sama dengan A tambah C per B. Atau A per B tambah C per D, ini sama dengan A kali D tambah B kali C per BD. Dikalikan secara silang per penyebut kita kalikan. Kita ambil contohnya. Kita lihat ini. 2 per 2x tambah 5 per 4x sama dengan 4 tambah 5 per 4x. Dari mana itu? Kita lihat 4x kita samakan penyebutnya. 2x dan 4x kita samakan penyebutnya menjadi 4x. 4x dibagi 2x, 2. Kali 2, 4. Tambah ini tambah. 4x dibagi 4x, 1. Kali 5, 5. Maka pembilangnya kita jumlah, hasilnya menjadi 9 per 4x. Hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa. Hanya ini, karena dia bentuk aljabar, maka ada variabel. Hanya itu saja pembedanya. Kalau kita memahami yang namanya pecahan biasa dijumlahkan bagaimana, maka pecahan bentuk aljabar dijumlahkan juga gampang. Contoh yang kedua itu sebenarnya 3x per y tambah x kuadrat tambah tambah x per xy. Kita samakan penyebutnya sama-sama xy. Xy dibagi y, x. X dikali 3x, 3x kuadrat. Xy dibagi xy, 1. 1 dikali x kuadrat tambah x, ini tetap x kuadrat tambah x. Proses penjumlahan ini sama dengan
yang sejenis dapat kita jumlah. Maka 3x kuadrat tambah x kuadrat 4x kuadrat tambah x per xy. Penyebut tetap xy. Bentuk operasi pengurangan berikutnya itu adalah pengurangan pecahan bentuk aljabar. Pengurangan pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilang-pembilang. Sama dengan penjumlahan, samakan penyebutnya, baru pembilang dikurangkan. Bentuknya A per B kurang C per B ini sama dengan A kurang C per B. Atau A per B kurang C per D ini sama dengan AD kurang BC per BD. Jangan dibalik ya nak, duluan dari kiri atas kali ke kanan bawah, baru dari kanan atas ke kiri bawah. Proses kurang ini. Ambil contohnya. 7 per X kurang 2 kurang 2 per X tambah 4. Kalikan 7 kali X tambah 4 kurang 2 kali X kurang 2 per penyebutnya kita kalikan X kurang 2 kali X tambah 4. Maka kita jabarkan kembali 7 kali X 7X, 7 kali 4 28. Negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 2 per ini juga kita jabarkan penyebutnya. Maka X kali X, X kuadrat, X kali 4, 4X. Negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali 4, negatif 8. Maka yang dapat kita kurangkan atau kita jumlahkan itu adalah yang sejenis. Maka ini 7X kurang 2X, 5X. 28 tambah 4, 32. Ini juga demikian, ada yang sejenis. 4X kurang 2X, 2X. Ini X kuadrat tambah 2X kurang 8. Jadi begitu prosesnya. Bentuk perkalian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dan pembilang, kemudian penyebut dan penyebut. Sama dengan pecahan biasa. A per B kali C per D ini sama dengan A kali C per B kali D. Contoh. 2X kurang 3 per X kuadrat kali, ini dot ya nak, tanda titik, bukan kurang, titik. X pangkat 3 tambah 2 per X kurang 5. Bapak bikin tanda titik itu karena ada nilai X di sini. Jadi kalau saya bikin tadi ini cross, maka nampaknya sama X semua. Jadi Bapak ganti dengan tanda titik yang diartikan kali. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2X kurang 3 dikali X pangkat 3 tambah 2 per X kuadrat kali X kurang 5. Maka ini pembilangnya kita jabarkan 2X kali X pangkat 3 itu 2X pangkat 4. 2X kali 2X negatif 3 kali X pangkat 3 negatif 3X pangkat 3 negatif 3 kali 2 negatif 6 per ini juga kita jabarkan X kuadrat kali X, X pangkat 3, X kali negatif 5 negatif 5X kuadrat. Jadi ini sudah yang paling sederhana, tidak bisa lagi kita sederhanakan. Berikut operasi pembagian pecahan bentuk aljabar. Pembagian pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengubah menjadi perkalian pecahan terlebih dahulu, yaitu dengan cara membalikkan bentuk pembaginya. Ingat ya nak, kalau dia ada proses pembagian pecahan bentuk aljabar, dapat kita selesaikan kalau sudah kita ubah menjadi perkalian dengan cara membalikkan pembaginya. Kalau sudah bentuk perkalian jadi gampang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita perhatikan ya. A per B dibagi C per D ini sama dengan A per B kali D per C. Pembaginya dibalik.
Pembaginya siapa? C per D. Inilah balik menjadi D per C. Maka tandanya menjadi perkalian. Kalau sudah bentuknya perkalian, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasil akhirnya adalah AD per BC. Contoh, 5 per X kuadrat dibagi 2X per X kurang 2X kuadrat. Ini sama dengan, ini karena proses pembagian kita harus ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Tetapi pembaginya itu adalah 2X per X kurang 2X kuadrat. Ini balikkan. Maka menjadi 5 per X kuadrat, ini tetap ya, 5X per X kuadrat dikali dari tadinya bagi, sekarang kali. Menjadi dibalik pembaginya, itu X kurang 2X kuadrat per 2X. Maka kalau sudah menjadi bentuk perkalian aljabar, maka gampang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka kalikan 5 kali X, 5X, 5 kali negatif 2X kuadrat, negatif 10X kuadrat, per X kuadrat kali 2X, 2X pangkat 3. Maka ini sama dengan, kita sederhanakan, karena pembilangnya di sini 5X dikurang 10X kuadrat, bisa kita sederhanakan menjadi X dikali 5 kurang 10X. Ini sama artinya ya nak ya. Karena kalau kita kalikan X-nya ke dalam, X kali 5, 5X. X kali negatif 10X, negatif 10X kuadrat. Sama artinya. Per 2X pangkat 3. Maka sama-sama kita bagi X, bagi X, bagi X. Hasil akhirnya adalah 5 kurang 10X per 2X pangkat 2. Jadi ingat, bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dijumlah dan dikurangkan pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Kalau dia pembagian, kita harus mengubahnya dulu menjadi ke bentuk perkalian dengan cara membalikkan pembaginya. Kalau dia bentuk perkalian pecahan bentuk aljabar, maka tinggal langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi Bapak harap ini kamu catat dengan baik, jangan ada yang diringkas-ringkas dan jangan ada yang dihilang-hilangkan. Ini penting di dalam proses bentuk aljabar. Ini udah operasi hitung. Jadi sangat penting untuk kita pahami betul bagaimana operasi hitung bentuk aljabar. Kalau kamu belum paham, diulang kembali videonya, diperhatikan dengan seksama. Jangan langsung dicepat-cepatkan, apalagi ingin cepat menulis saja. Enggak itu ya nak. Yang paling penting kamu memahaminya. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih.